jalan tujuannya adalah untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga disebabkan karena langkah dia menuntut ilmu. Para jamaah ikhwaskan rahimakumullah, Sabtu kemarin kita sudah mengawali kajian perdana kitab Arba'in Nawawi. Hadis pertama yaitu tentang ahamiyatin niyah, yaitu tentang pentingnya niat. Bagi yang ketinggalan bisa melihat lagi di YouTube-nya HDMI Jatim. Dan sekarang kita insya Allah akan memasuki hadis yang kedua di antara 42 hadis yang ditulis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis kedua ini merupakan salah satu hadis yang panjang. Walaupun nanti juga ada hadis yang panjang. Kalau hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyat, hadis ini adalah terletak di nomor 1 hadis riwayat Bukhari. Adapun yang nomor 2 ini tentang iman, Islam dan ihsan ini ada di awal-awal kitab hadis Muslim. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, kita mulai sore hari ini kita membahas, kalau seandainya tidak tuntas maka insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya karena memang hadisnya cukup panjang. Baik, untuk minta tolong kepada host untuk share screen. Silahkan masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini hadisnya cukup panjang. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dari Umar radhiyallahu anhu, jadi hadis yang pertama di Riyadhus Shalihin juga riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang kedua juga riwayat dari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dzata yaumin, idh tala'a 'alaina rajulun. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang ciri-cirinya syadidu bayadhis thiyab, bajunya sangat putih. Syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya tanda-tanda dia dari perjalanan safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami tidak ada satupun di antara kami yang mengenal laki-laki yang berbaju putih dan rambut hitam tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lalu laki-laki tersebut menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya lutut laki-laki tersebut keduanya bertemu dengan kedua lutut lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sangat dekat sekali, nempel. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu dia berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut itu, dari ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala dalam syarah kitab kitab Arba'in Nawawi, beliau mengatakan dari perbuatan laki-laki tersebut yang berbaju putih, ya,
kemudian sangat rapi, dianjurkan bagi kita sebagai kaum muslimin istihbabu tahsini thiyabi wal hay'ah wan nadhafa 'inda dukhuli 'alal ulama'i wal fudala'i wal muluk. Dianjurkannya kita untuk memperbagus pakaian. Ya, memilih pakaian yang bagus, wal hay'ah. Al hay'ah itu sifat, ya. Wan nadhafah itu bersih. 'Inda dukhuli 'alal ulama, ketika ingin bertemu dengan ulama wal fudala dan orang-orang yang dimuliakan, punya kelebihan, wal muluk dan raja ataupun orang-orang yang berpangkat. Terlebih masalah majelis ilmi. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu, Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala menyarankan kepada kita bahwasanya disunnahkan untuk memakai pakaian terbaik. Sebagaimana yang dipakai oleh laki-laki tersebut yang pakai baju putih yang sangat bersih. Artinya baju apapun, ya, yang secara uruf atau secara adat dianggap bagus, maka kita pakai itu. Antara daerah satu dengan daerah yang lain tentunya adatnya berbeda-beda. Kalau orang Arab mungkin pakai gamis, kalau orang Indonesia mungkin pakai selain batik, selain gamis bisa batik, baju koko dan seterusnya. Intinya pakaian yang dianggap oleh masyarakat bahwasanya itu adalah pakaian kehormatan. Bukan pakai kaos oblong tulisannya Ronaldo, Messi, dan yang lainnya. Kemudian pakai celana training untuk latihan olahraga, untuk main sepak bola dan seterusnya. Ini tidak menghormati ilmu sama sekali, walaupun tidak berdosa. Ya, karena selama menutup aurat, maka kita boleh beraktivitas di luar dan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kita lanjutkan. Jibril, ya, laki-laki tersebut adalah Jibril, berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah hendaknya engkau bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, hendaknya kamu menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, engkau menunaikan haji ke Baitullah, yaitu ke Masjidil Haram, jika engkau telah mampu melakukannya. Kemudian lelaki tersebut membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, qala shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Maka fa'ajibna lahu bima yaqul yusaddiqu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami merasa heran, kami terheran-heran, dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Ini aneh nih, orang asing datang ke Rasulullah, tanya, ya, kemudian setelah dijawab dibenarkan. Kita bayangin tuh, seseorang yang tidak kita kenal tanya ke kita, kemudian dia membenarkan jawaban kita. Nah, para sahabat kagetnya bagaimana? Karena ini perkara agama. Ya, perkara agama itu seharusnya yang paling paham adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian dia di sini mengatakan shadaqta, kamu benar. Lalu bertanya lagi, fa'akhbirni anil Islam, fa'akhbirni anil iman. Lalu kabarkan kepadaku apa itu iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi menjawab, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala shadaqta. Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk.
Dijawab lagi, shadaqta, engkau benar. Tambah keheran-heran lagi tuh para sahabat. Padahal kebiasaan orang ketika ditanya Rasulullah pasti jawabannya wallahu a'lam. Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini enggak, dia tanya kemudian dia membenarkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil ihsan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya sesungguhnya Allah melihat engkau. Laki-laki itu kemudian bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Dan kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nah, ini mengajarkan kepada kita sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita ditanya tentang suatu pertanyaan dan kita tidak tahu jawabannya, maka kita harus menjawab saya tidak tahu. Atau Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, atau Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Sekali berimam Malik rahimahullahu ta'ala, ulama besar kalangan tabi'ut tabi'in, salah satu dari pemimpin 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ditanya orang dari Yaman, minta fatwa kepada Imam Malik, datang ke Darul Hijrah, itu ke Madinah. Bayangin tuh, Yaman dan Madinah, berapa jauh jaraknya. Zaman itu kendaraan terbaik adalah unta dan kuda. Butuh berapa hari. Apa itu bekal berapa banyak itu. Hanya ingin menginginkan fatwa dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mereka berharap agar Imam Malik bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira 40 pertanyaan. Dari 40 pertanyaan itu kebanyakan Imam Malik mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tetapi apakah jawaban itu kemudian menjatuhkan keulamaan seorang Imam Malik rahimahullah ta'ala? Kalla, sekali-kali tidak. Justru yang membuat beliau semakin mulia seperti itu. Ketika kita ditanya dan kita nggak tahu, kita harusnya ngomong tidak tahu. Dan kemudian kita berusaha untuk mencari tahu. Jadi Nabi ditanya tentang ciri-ciri kapan terjadi hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Lalu beritahukan kepadaku tanda-tanda hari kiamat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 2 tanda, walaupun banyak tandanya. Di sini 2. Antalidal amatu rabbataha. Yang pertama adalah jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal urata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kemudian engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki, ya, bahasa Jawanya nyeker, tanpa memakai baju, ini menunjukkan orang sangat miskin, serta pengembala kambing telah saling berlomba di dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang Kemudian fantalaqa, lalu orang setelah bertanya dengan pertanyaan itu, kemudian orang itu pergi. Falabithtu maliyan, lalu aku pun diam sejenak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini juga adab dari Umar dicontohkan sama beliau. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril. Dia datang kepadamu untuk mengajarkan agama kalian. Cukup panjang ya.
Baik, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, hadis yang mulia di atas membahas beberapa permasalahan. Ada 4 tadi yang disebutkan, ringkasnya. Yaitu pengertian Islam, pengertian iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Baik, kita bahas satu persatu 4 poin ini. Semoga bisa selesai. Kayaknya nggak selesai deh, karena panjang sekali. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, apa itu Islam? Islam berakar kata dari aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan secara istilah Islam punya 2 makna atau 2 tinjauan. Yang pertama makna umum, yang kedua makna khusus. Adapun makna khusus, makna umum yaitu pasrah, tunduk, dan patuh terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul sampai dengan hari kiamat. Jadi orang yang beragama Islam menurut pengertian yang pertama ini adalah semua orang yang mengikuti ajaran para nabi dan rasul dari awal sampai hari kiamat. Artinya apa? Pengikutnya Nabi Musa alaihissalam zaman itu, waktu itu, yang taat dengan syariat Nabi Musa, yang menjalankan kitab Taurat, maka dia adalah seorang muslim. Dan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam waktu itu, di zaman itu, dengan mengikuti petunjuk Injil, maka mereka disebut muslim, beragama Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 132. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Nabi Ibrahim berwasiat, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat, wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, berwasiat kepada anak-anaknya. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam. Artinya apa? Pengikut Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Yakub ketika itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, orang-orang yang Islam. Itu mana Islam secara umum. Adapun secara khusus yaitu pasrah, tunduk, dan patuh terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan hari kiamat. Nah, artinya apa? Bahwasanya orang yang hari ini mengikuti ajaran selain ajaran Nabi Muhammad SAW bukan seorang Muslim. Apabila ada orang yang mengikuti ajaran kitab Injil yang asli, seandainya ada yang asli, kemudian mengikuti ajaran Taurat yang asli, seandainya masih ada, maka hari ini jika mengamalkan 2 kitab itu sebagai petunjuk hidupnya, maka dia bukan seorang yang beriman, bukan seorang muslim. Karena kitab Taurat, kitab Injil, semuanya memberikan tuntunan kepada umatnya agar mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Coba bayangkan para jamaah. Ikhwasana rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan ibu sangat paham benar karakter anaknya.
Bahkan ketika anaknya dari jarak jauh berteriak, maka ayah dan ibunya akan mendengar dan itu dia mengatakan, ini adalah anak saya. Walaupun nggak ngelihat, cuman mendengar saja. Artinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, walaupun ayat ini secara khusus tentang orang-orang Yahudi, sangat mengenal bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi terakhir yang harus mereka ikuti. Jadi di dalam ajaran mereka ciri-ciri nabi terakhir yang harus mereka itu disebutkan itu, dan semua ciri-ciri tersebut ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Akan tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW karena kedengkian yang mereka miliki. Karena mereka berharap Nabi dan Rasul terakhir itu bukan orang Arab, tetapi orang Bani Israel. Bukan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, harusnya keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf, dan seterusnya sampai dengan Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semuanya itu Bani Israel. Dan memang kalau dilihat dari nasab, kan Nabi Ibrahim itu julukannya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena semua para nabi dan rasul, nasabnya semuanya bermuara pada satu orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari semua nasab itu, semua jalur lewat Nabi Ishak alaihissalam. Dan berakhir di Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi dan rasul lewat nasab itu. Hanya Nabi Muhammad saja yang nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim, ya, sebelum Nabi Ibrahim kepada Nabi siapa? Masya Allah, kok lupa ya. Alhamdulillah. Nabi Allahu Akbar. Nabi siapa? Tolong diingatkan. Ismail. Nabi Ismail. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ismail. Ya, Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak, semuanya Nabi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ismail sampai ke bawah tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi seolah-olah keturunan Nabi Ishak itu lebih mulia daripada keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Itu pikiran picik yang dimiliki oleh orang-orang Bani Israel. Dan ini memang juga berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wab'ats fihim rasulan minhum. Kata Nabi Ibrahim berdoa tuh. Ya Allah, utuskanlah wab'ats fihim, di tengah-tengah mereka orang-orang Arab itu. Rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka. Dari kalangan orang-orang Arab. Nah, ternyata satu-satunya rasul dari Arab itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Nabi Muhammad SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadih, atau walladzi nafsu Muhammad biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi min hadhil ummah ahadun min hadhil ummah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengarkan tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Dan bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Lau kana Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Nabi Musa alaihi salam hari ini hidup, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Tidak diperkenankan baginya untuk meluaskan ajarannya, menyebarkan ajarannya, illa ayyattabi'ani, melainkan dia harus mengikuti ajaran.
Nah, ini mana Islam secara khusus. Jadi hari ini kalau ada orang yang menjalankan syariat umat terdahulu, maka dia bukan seorang mukmin. Orang dikatakan mukmin, orang dikatakan muslim hari ini adalah orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syarat mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini pengertian Islam secara bahasa dan istilah. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini rukun Islam. Saya kira semuanya antum sudah hafal ini. Ya, rukun Islam ada 5, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Nah, terkait 2 kalimat syahadat, masih yang tadi Mas. Terkait 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat itu merupakan miftahul Islam wa miftahul jannah. 2 kalimat syahadat itu adalah kunci masuk Islam. 2 kalimat syahadat itu adalah kunci masuk surga. Ya. Maka orang yang ingin masuk Islam, maka wajib bagi dia untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentunya konsekuensi dari 2 kalimat syahadat juga diterapkan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlepas diri dari segala kesyirikan, lalu mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tuntutan dari 2 kalimat syahadat. Adapun sholat, zakat, puasa, dan haji itu semuanya wajib untuk ditunaikan. Terlebih lagi masalah sholat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib ditunaikan bagi siapapun tanpa terkecuali. Jika sudah memenuhi syarat-syaratnya, diantaranya berakal, balik, Islam, dan seterusnya. Kecuali bagi perempuan ketika dia dalam kondisi haid, ya, kemudian dan nifas. Maka dia wajib untuk tidak menjalankan sholat dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Adapun selain 2 kondisi ini, berarti laki-laki tidak ada kondisi ini, semuanya wajib menunaikan sholat bahkan dalam kondisi apapun. Kalau tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Kalau duduk nggak mampu maka dengan berbaring. Bahkan seandainya kalau dengan berbaring sudah nggak bisa bergerak, maka dia sholat dengan isyarat. Beban sholat baru akan lepas ketika dia sudah meninggal dunia. Adapun zakat, puasa, dan haji, maka ini masalah kemampuan. Jika mampu maka dia wajib, jika tidak mampu maka dia tidak wajib. Baik, itu aja, kita nggak akan membahas lebih lebar masalah rukun Islam. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, sekarang poin yang kedua adalah terkait iman. Nah, apa itu iman? Iman secara bahasa adalah membenarkan atau tasdik. Adapun secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan yang kita dapati sejak SD seperti ini. Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Ada tambahan lagi sebenarnya. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan cara menunaikan ketaatan kepada Allah, dan iman akan berkurang dengan melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemaksiatan. Nah, kemudian di sini di bawahnya, rukun iman ini wajib diyakini oleh setiap muslim. Barang siapa yang mengingkari salah satunya maka dia telah kafir. Adapun yang rukun Islam tadi, jika yang nomor 2 sampai nomor 5, jika dia tidak melaksanakan kewajiban 4 rukun tadi selain syahadat, ya tentunya, sholat, zakat, puasa, dan haji, padahal mampu tapi dia meninggalkan,
maka dia dalam kondisi jatuh ke dalam lubang dosa besar. Bahkan khususnya dalam sholat, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat wajib sampai keluar waktunya, ini sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mazhabnya Imam Ahmad mengatakan orang ini kafir. Adapun mazhabnya Imam Syafi'i dan ini mazhabnya jumhur, orang yang meninggalkan sholat ya, tapi masih meyakini kewajiban sholat 5 waktu, maka dia dosa besar, orang fasik. Tetapi jika meyakini tidak diwajibkan, maka tidak diragukan lagi. Semua ulama sepakat tentang kekafiran orang ini. Ya, sampai seperti itu. Baik, kita lanjut. Slide selanjutnya, Mas. Nah, ini tadi tambahannya. Iman bisa bertambah dan berkurang. Ini adalah mazhabnya, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini sudah, kalau nggak salah, saya singgung kemarin di pertemuan pertama di hadis tentang niat. Antara hubungan iman sama amal. Ya, apakah amal soleh bagian dari iman atau tidak? Yang jelas mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau berbicara tentang dalil sangat banyak sekali. Ini saya hanya ambil 3 dalil saja. Ya, terkait masalah apa? Masalah bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah, ya tentunya tadi ya bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, atau bahkan hilang karena kemaksiatan, yaitu kemaksiatan yang bisa membatalkan Islam. Yaitu ada babnya, yaitu nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman atau nawaqidul iman. Dan itu ada pembahasannya sendiri. Dalil yang pertama adalah surah Al-Muddathir ayat 31, wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan karena iman bertambah dan berkurang, maka iman itu cabangnya banyak. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman, cabang iman itu ada 60 sampai 79 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Adalah syahadat yang tertinggi, iman tertinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq, dan iman yang paling bawah adalah menyingkirkan duri atas segala yang menyakiti orang yang sedang melewati jalan. 'Anil thariq, dari jalan. Bisa duri, paku, dan yang lainnya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu adalah bagian dari cabang iman. Jadi segala amal soleh itu adalah bagian dari iman. Dalil yang kedua adalah surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Nah itu. Syahidnya ya, penguat dari ayat ini adalah zadathum imana. Apa itu? Iman mereka bertambah. Kenapa bertambah? Ketika mengingat Allah, mereka akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dibacakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian paham. Ketika paham, mereka mengamalkan sesuai dengan tuntutan ilmu yang dia pahami, maka imannya semakin hari akan semakin bertambah. Jadi iman kita itu naik turun. Ketika kita bermaksiat sekali di waktu itu iman kita turun. Ketika kita taat di waktu itu pula iman kita naik. Bukan seperti keyakinannya ahli bid'ah seperti Khawarij yang mengatakan iman itu nggak punya cabang, iman itu satu kesatuan. Kalau hilang sebagian, maka hilang semua. Ini ngeri. Ya, sehingga konsekuensinya adalah mengkafirkan orang secara serampangan tanpa ada kaidah yang jelas. Iman itu adalah satu paket, kata orang Rahwat, seperti angka 10, seperti 10 itu.
10 itu satu paket bilangan 1 sampai 10. Jika dikurangi 1 saja maka menjadi 9, bukan disebut 10 lagi. Nah, kira-kira seperti itu dalil kias mereka. Jadi sesuatu dikatakan 10 karena ada benda yang jumlahnya 10. Jika 1 hilang, berarti saat angka 1, 2, 3, sampai 10 itu adalah bagian dari 10 itu. Jika 1 saja hilang, maka bukan 10 lagi namanya, 9. Jika 2 hilang, maka namanya 8. Terusnya. Nah, itu keyakinan mereka. Maka analoginya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Banyak sekali analogi bahwasanya sesuatu di dunia ini ketika hilang salah satunya, maka sesuatu itu namanya masih tetap kita sebut. Contoh gajah, ketika telinganya hilang, apakah kita kemudian gajah tersebut hilang namanya menjadi selain gajah? Enggak, orang berakal dimanapun mengatakan itu adalah gajah. Cuman hilang telinganya satu. Berarti enggak sempurna, alias gajah itu cacat. Iman seperti itu. Ya, iman ketika hilang salah satunya, maka imannya menjadi cacat, menjadi lemah. Bahkan ada salah satu iman yang ketika itu hilang, maka orang menjadi kafir. Ini juga kita tidak menafikan bahwasanya bagian tubuh iman itu ada yang namanya anggota yang sangat vital. Jika anggota itu hilang, maka iman itu mati. Ibaratnya manusia itu jantung. Ketika jantung itu copot, mati. Bukan disebut manusia lagi, tapi adalah mayit. Atau mayat. Bukan manusia, tapi mayat. Nah, jadi ada bagian iman yang bagiannya jika hilang, imannya juga hilang. Jika ada juga bagian dari iman yang ketika bagian itu hilang, iman masih tetap bercokol di hati manusia. Itulah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Mu'tazilah ya, mengatakan iman nggak bisa berkurang dan bertambah. Ini Jahmiyah juga. Sehingga Imam Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin yang kemarin juga sudah kita singgung, Jahmiyah itu mengatakan bahwasanya ya, imannya orang yang paling sempurna ya berarti adalah para nabi atau bahkan imannya Abu Bakar dan Umar itu sama dengan imannya orang yang paling fasik di dunia ini. Ini akal siapa yang bisa menerima? Maka dengan berbagai macam dalil telah menunjukkan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan iman itu bisa hilang ketika seorang hamba melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di pertengahan. Ya, iman terkadang bisa hilang, iman terkadang bisa melemah. Dalil yang ketiga adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Orang dikatakan lemah imannya, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika melihat kemungkaran, dia belum mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut. Dia hanya bisa mengingkari dalam hati. Maka ketika itu imannya dalam kondisi lemah. Kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ayat di atas menunjukkan iman bisa bertambah, adapun hadis ini menunjukkan iman bisa turun atau lemah. Baik, kita lanjut. Sudah jam 16.50 ya. Ini terkait rukun iman. Ini sebenarnya kalau kita pelajari satu persatu ini akan membutuhkan waktu lagi. Baik, kita akan membahas rukun iman yang pertama. Yang kedua mungkin bukan depan. Itu terkait beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa diragukan lagi, semua kita kaum muslimin percaya bahwasanya Allah itu ada. Maka di antara konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada beberapa hal. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Itu beriman bahwasanya Allah itu ada. Semua kita tidak akan mengingkari masalah ini. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman itu ya juga meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai sekarang.
Orang-orang musyrikin Quraisy dahulu meyakini Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah mereka dikatakan beriman? Jawabannya tidak. Orang-orang Arab ketika itu yang tidak mengimani Rasulullah dikatakan musyrik kok. Orang-orang Yahudi dan Nasrani musyrik, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik dikatakan oleh Allah kafir. Walaupun mereka sama-sama beriman bahwasanya Allah itu ada. Artinya jika hanya konsekuensi pertama ini yang dimiliki, maka iman belum cukup. Seseorang belum layak dikatakan sebagai seorang mukmin atau seorang muslim. Maka yang kedua adalah al-iman bi rububiyatihi, yaitu mengimani bahwasanya sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang menciptakan kita, Allah adalah zat yang memiliki kita, dan Allah adalah zat yang mengatur seluruh alam semesta. Dan itu sudah kita deklarasikan dalam sholat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Itu Rabb, pemilik seluruh alam, pencipta, pemilik, dan pengatur seluruh alam semesta. Maka barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini, orang itu dikatakan kafir. Meyakini pawang hujan bisa mengatur hujan turun, bisa mengatur hujan nggak jadi turun, maka orang itu telah kafir. Jika meyakini seorang pawang hujan itu bisa mengatur. Yang kedua, atau yang ketiga, al-iman bi uluhiyati. Itu mengimani sifat Allah yang uluhiyah. Yaitu bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, diibadahi. Dari meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur, dan pemilik semesta alam, tetapi tidak beribadah kepada Allah, orang itu bukan orang yang beriman. Orang itu bukan orang yang beragama Islam. Nah, bagaimana seorang bisa dikatakan beribadah kepada Allah dengan benar ketika dia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW? Makanya mentaati Rasul yaitu sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Allah berfirman seperti itu. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Kebalikannya, barang siapa yang menyelisihi Rasul, tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia berarti tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Itu mengimani bahasanya Allah Subhanahu wa taala punya asmaul husna, al-asmaul husna, punya nama-nama yang indah, yang baik, ya, wa sifatihi al-ula, dan punya sifatnya yang sangat luhur. Jadi sifat Allah adalah sifat yang sempurna, laisa kamitslihi syai'. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Allah punya sifat cinta. Ya, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian, berarti Allah punya sifat cinta. Tetapi cinta Allah dengan cinta manusia berbeda. Allah punya sifat kasih sayang, dan itu kita sebut tiap sholat, bismillahirrahmanirrahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sifat kasih sayangnya Allah berbeda dengan sifat kasih sayang manusia. Sifat kasih sayang Allah kamilun, sempurna, wala naqsa fiha, tidak ada yang kurang sedikit pun dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat kasih sayang manusia kurang, tidak ada yang sempurna. Karena Allah sudah nyatakan, karena Rasulullah sudah menyatakan kullu bani Adam khata, semua anak Adam itu sering berbuat salah. Berarti menunjukkan dia sifatnya tidak sempurna. Baik, barakallahu li wa lakum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang 4 menit lagi sudah menunjukkan pukul 17.00 atau 5 sore. Insya Allah kita lanjutkan lagi poin yang kedua, iman kepada malaikat, sampai terakhir di pertemuan yang selanjutnya biidznillah. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khair pada guru kita Ustadz Khairul Anam. Subhanallah ya, satu hadis yang cukup panjang
Mungkin juga salah satu yang terpanjang dari yang ada di 42 hadis di Arba'in Nawawi ini, yang kalau istilahnya di kalangan para ulama itu nggih Ustaz nggih, hadis Jibril nggih Ustaz nggih. Betul, di kalangan ulama dikenal dengan hadis Jibril. Ya, yang subhanallah mencakup setidaknya ada 4 poin penting yang bisa jadi pegangan kita sebagai umat Islam. Mungkin poin-poin tadi kalau sekilas ya poin yang sangat dasar sekali, gitu. Tapi dengan kita mengkaji lagi poin itu, kita bisa mengevaluasi apa udah benar Islam kita, apa udah benar rukun-rukun Islam kita menjalankannya, apa udah benar keimanan kita, keyakinan kita, seperti itu, gitu, Ustaz, gitu. Sehingga nanti ke depannya bisa lebih berhati-hati, bisa lebih waspada. Jangan-jangan saat itu iman kita sedang lemah, atau gimana sih caranya supaya iman itu bisa senantiasa di atas gitu ya Ustaz ya. Subhanallah. Alhamdulillah kajian Arba'in sore hari ini sampun selesai. Teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan HDMI Jawa Timur selanjutnya lewat Facebook, lewat Instagram, juga di YouTube. Facebook ada di HDMI Jawa Timur. Linknya sudah ada di kolom chat, atau bisa juga di searching di Facebook HDMI Jawa Timur. Di situ nanti insya Allah akan di-share kegiatan-kegiatan selanjutnya, akan di-share jadwal yang terbaru, karena ini kemarin ada rencana perubahan, mungkin supaya tidak jenuh ya, ini dibuat 2 pekan sekali, yang sehingga bisa barangkali ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang berhalangan hadir bisa ikut di sebagiannya, syukur-syukur bisa ikut semua. Untuk kegiatan kaji rutin yang terdekat ini insya Allah besok Ahad pukul 19.30 ada Isya, insya Allah ada kajian kitab Al-Azkar bersama Ustadz Saiful Bahri LC. Tidak kalah bermanfaatnya juga, karena bahkan aplikatif, yaitu membahas zikir-zikir dan doa-doa sehari-hari. Insya Allah akan diposting juga jadwalnya di fanpage. Berharap semoga bapak-bapak bisa, bapak ibu bisa ikut juga di kajian Al-Azkar besok. Ini sebenarnya ada pertanyaan ya Ustaz di kolom chat. Sebentar. Ada pertanyaan dari Akh Ali Idris dari Kabupaten Bandung. Izin bertanya Ustadz, iman itu dikatakan tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa pun. Gimana menurut Ustadz? Ya? Monggo Ustadz, ya, barangkali bisa dijelaskan. Ya. Betul, Ali Idris, bahwasanya iman ataupun ketakwaan itu tidak bisa diwarisi dari ayah ke anak atau anak ke ayah. Iman dan takwa itu hanya bisa diajarkan. Ya, warisan itu kan ketika orang meninggal dunia, itu kan dia dapat bagian tanpa harus usaha. Sudah dapat, pasti dapat jatah itu ya. Ya, anak laki-laki sekian, ya, kemudian istri sekian, suami sekian, anak perempuan sekian, saudara laki-laki sekian, saudara perempuan, ini semua sudah ada jatahnya dalam ilmu waris, dan itu sudah menjadi hak ketika sudah meninggal dunia. Nah, adapun iman ataupun takwa ini tidak bisa diwarisi. Contoh yang sangat nyata, orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para paman beliau banyak yang kafir kok. Abu Lahab itu paman yang sangat dekat. Bahkan ketika Nabi lahir di dunia ini, dia sangat gembira sekali keponakannya lahir di dunia. Tapi giliran Nabi mendeklarasikan seorang Nabi dan Rasul yang wajib diikuti oleh seluruh manusia, bahkan dia menjadi saf pertama yang menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
bapaknya Ali radhiyallahu anhu, yaitu Abu Thalib, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Padahal dia adalah orang yang sangat dekat kepada Rasulullah, orang yang selalu menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun. Bahkan dakwah Nabi dilindungi oleh beliau walaupun beliau tidak beriman. Maka tatkala Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat, kemudian disusul dengan Abu Thalib wafat, Nabi sangat sedih para jamaah. Sampai turun ayat untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Mohon maaf, banyak ya para kiai ataupun mungkin para ustadz, ya, para dai yang ternyata anak mereka tidak bisa mengikuti jalan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi keluarga kita dari hal yang demikian. Semoga anak-anak kita, keluarga kita tetap dalam keadaan iman kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar bahwasanya iman dan takwa tidak bisa diwarisi. Iman dan takwa hanya bisa didapat dengan cara berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan belajar. Sehingga Allah sudah berjanji itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa dalam hidayah Allah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, barakallahu fikum, itu jawaban dari saya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair Ustadz Khairul Anam. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita. Semoga anak cucu kita juga diberikan keistiqomahan dalam iman Islam, dalam dinul haq yang lurus ini, sehingga kita semua insya Allah berkumpul bersama-sama kelak di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada Ustadz Khairul Anam, kemudian kepada peserta, kepada Bapak Ibu, Mas Mbak yang meluangkan waktunya untuk ngaji, untuk menuntut ilmu, untuk istilahnya sejenak beriman ya, dari kesibukan untuk mengecas kembali keimanan. Semoga kegiatan macam ini bisa istiqomah ke depannya, semoga bermanfaat juga untuk kehidupan kita sehari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih.